Sir Jim Ratcliffe resmi akuisisi 25% saham Manchester United. Chelsea paling banyak kalah di Premier League 2023. Antonio Conte akan gantikan Stefano Pioli di AC Milan. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Wolves versus Chelsea berlangsung di Molineux Stadium. Wolves unggul duluan di babak kedua. Pada menit ke-51, Lemina sukses bikin gol dengan sundulannya menyambut sepak pojok. Wolves mencatatkan gol kedua di menit ke-93. Doherty mendapat durian runtuh ketika bola mengarah kepadanya dan tanpa celah menuntaskannya jadi gol. Christopher Nkunku memperkecil ketertinggalan di menit ke-96. Dirinya sukses menanduk bola umpan lambung Sterling di depan gawang. Atas hasil itu, Wolves naik ke peringkat 11 klasemen Liga Inggris dengan 22 poin. Wolves tempel Chelsea di atasnya satu strip dengan poin yang sama. Chelsea tumbang 1-2 di kandang Wolverhampton dalam laga debut Christopher Nkunku di Premier League. Namun demikian, setidaknya Nkunku sukses bikin gol. Nkunku menyudahi permainan dengan impresif. Pesepak bola berusia 27 tahun itu membuat 25 sentuhan dan 3 percobaan yang seluruhnya mengarah ke gawang lawan selama beraksi 32 menit di atas lapangan. Christopher Nkunku akan kembali diandalkan Chelsea untuk mengatrol performa di sisa musim ini. Chelsea menyambut Natal dengan kekalahan dari Wolverhampton Wanderers. Ada kado lain yang tak kalah pahit, sebuah catatan buruk di 2023. Dilansir dari Opta, mereka adalah tim Premier League paling kerap kalah sepanjang 2023, yakni 19 kali. Selain itu, Chelsea juga salah satu yang terburuk di 5 liga top Eropa. Selain itu, mereka juga menelan 4 kekalahan tandang beruntun untuk kali pertama sejak Desember tahun 2000 silam. Kala itu, Chelsea kalah di 5 partai tandang berturut-turut bersama Claudio Ranieri. Mario Lemina terpilih menjadi pemain terbaik dari kemenangan 2-1 Wolverhampton atas Chelsea dalam laga Premier League pekan ke-18 di Molineux Stadium. Mario Lemina berperan mencetak gol pembuka Wolves. Secara keseluruhan, Lemina tercatat melepas 3 tembakan. Lemina juga tercatat memenangi 5 dari 6 tackle. Selain itu, Lemina juga tercatat 4 kali melakukan sapuan, 4 kali intercept, hingga 9 kali merebut bola. Lemina juga tercatat 7 kali memenangi duel. Mauricio Pochettino mempersoalkan laga pekan ke-19 Liga Inggris yang dijadwalkan bertemu dengan Crystal Palace. Laga tersebut dimainkan di Stamford Bridge pada Kamis, 28 Desember 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Padahal, Chelsea baru saja bermain pada Kamis 24 Desember 2023 malam waktu Indonesia Barat. Chelsea memainkan laga tandang pekan ke-18 kontra Wolverhampton di Molineux Stadium. Dengan jadwal tersebut, para pemain Chelsea tidak ada kesempatan untuk menikmati Natal di tanggal 25 Desember tahun 2023. Rumor mengenai kepergian Timo Werner sudah beredar sejak beberapa bulan lalu. Hal itu disebabkan Werner baru mencatatkan 386 menit bermain dari 14 penampilannya bersama Leipzig. Kabar ini lalu merebak setelah diketahui Werner bertemu dengan manajemen Leipzig untuk mendiskusikan masa depannya. Menurut pemberitaan, hasil pertemuan tersebut adalah manajemen Leipzig akan membiarkan Werner pergi dari Red Bull Arena jelang dibukanya bursa transfer musim dingin. Kostas Tsimikas cuma bermain selama sekitar setengah jam saat Liverpool berimbang dengan Arsenal 1-1 di Anfield pada pekan ke-18 Liga Inggris. Bek kiri Liverpool itu mengalami patah tulang selangka akibat jatuh setelah berduel dengan Bukayo Saka di dekat garis pinggir lapangan. Bukayo Saka menjelaskan insiden itu dari sudut pandangnya. Pemain internasional Inggris tidak bermaksud melukai Kostas Tsimikas. Penyerang Arsenal itu pun meminta maaf kepada rivalnya. Petualangan Aymeric Laporte bersama Al Nassr terbilang masih dini. Pemain blasteran Prancis Spanyol itu bahkan belum menuntaskan musim pertamanya di sana. Akan tetapi, laporan Marca mengungkapkan Laporte kini digoda untuk kembali ke Eropa. Klub yang menggodanya kebetulan sudah punya reputasi mentereng, yaitu Real Madrid. Laporte yang memilih untuk berkarir di level sepak bola di bawah Eropa, ternyata dianggap Madrid masih memiliki kualitas untuk jadi pemain inti di Santiago Bernabeu. Tottenham Hotspur mengalahkan Everton 2-1 dalam lanjutan Liga Inggris musim ini. Manajer Spurs Cenk Postecoglou bersyukur timnya tak lagi membuang keunggulan. Sebelum ini, Tottenham sudah 5 kali kehilangan poin di Liga Inggris meski sempat memimpin lebih dulu. 4 diantaranya berujung kekalahan, yakni dari Chelsea 1-4, Wolverhampton Wanderers 1-2, Aston Villa 1-2, dan West Ham United 1-2. Satu laga berujung 3-3 melawan Manchester City.
Tahun 2023 berjalan naik turun bagi Manchester United. Pada Februari lalu MU meraih gelar pertama sejak 2017 usai mengalahkan Newcastle United 2-0 di final Piala Liga Inggris. Mereka juga menjadi runner-up Piala FA pada Juni dan finish ketiga klasemen Liga Inggris 2022-2023. Namun memasuki musim baru, situasi menjadi berubah. Badai cedera tak berhenti menerpa MU dan mempengaruhi performa di lapangan. MU yang musim lalu hanya kalah 9 kali di Liga Inggris, kini sudah kalah 8 kali meski musim baru separuh jalan. Kepa Arrizabalaga diminjamkan Chelsea ke Real Madrid musim ini. Awalnya mulus, tapi belakangan Kepa yang berharap dipermanenkan El Real malah dicadangkan terus. Sebab Kepa Arrizabalaga alami cedera aduktor dan cedera paha pada November kemarin. Kiper ketiga, Andre Lunin nyatanya juga bisa tampil tangguh mengawal gawang Real Madrid. Kepa sempat dicadangkan 3 laga beruntun di La Liga, barulah pada akhir pekan kemarin dimainkan lagi saat Madrid menang atas Alaves 1-0. Ada 4 negara yang mewakili Asia Tenggara ASEAN di Piala Asia 2023. 4 negara tersebut yakni Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Sandy Walsh menjadi pemain asal Asia Tenggara dengan nilai pasar tertinggi. Pemain berposisi sebagai bek itu kini memiliki nilai pasar sebesar 26,07 miliar rupiah. Dengan angka tersebut, Sandy Walsh berhak menempati peringkat ke-62 dengan nilai pasar tertinggi di Piala Asia 2023. Dilansir dari Sport, Barcelona sedang menyiapkan kontrak jangka panjang untuk Gui. Kontrak tersebut akan disodorkan ke sang pemain pada 4 Januari 2024, tepat saat ia berusia 18 tahun. Keputusan tersebut diambil Barcelona demi menyelamatkan aset masa depannya. Marc Gui merupakan produk asli La Masia yang menjadi akademi Barcelona. Pemberian kontrak jangka panjang meneruskan tradisi klub dalam mengandalkan pemain La Masia. Fikayo Tomori mengeluh sakit pada paha bagian kanannya ketika tampil membela AC Milan kontra Salernitana, dan setelah diperiksa lebih lanjut oleh tim medis Milan, Tomori ternyata mengalami masalah bagian otot bicep femoris paha kanannya. Meski tidak memerlukan operasi besar, cedera yang dialami oleh Tomori biasanya memakan waktu penyembuhan selama 2 bulan. Oleh karena itu, Tomori pun dipastikan tidak akan bisa membela Milan setidaknya sampai dengan akhir tahun 2024. Manchester United cukup bobrok di dalam dan di luar lapangan. Selain main buruk, cateringnya juga diberi rating rendah karena menjual ayam mentah. Hal itu dilaporkan Talksport usai menyebut Badan Standar Makanan di Inggris atau FSI memberi catering internal MU rating 1 dari 5 ayam mentah penyebabnya. Disebutkan ada insiden keracunan makan di Old Trafford. Ada momen di mana penonton disuguhi ayam mentah. Momen itu terjadi di hari non pertandingan. Akibatnya FSI memberi catering internal MU nilai buruk. Arsenal masih memimpin klasemen Liga Inggris dengan 40 poin dari 18 laga. Liverpool di bawahnya dengan 39 poin. Juga Aston Villa di tempat ketiga dengan poin yang sama. Dilansir dari Squawka, Arsenal tercatat sudah 4 kali berada di puncak klasemen Liga Inggris saat hari Natal. Itu adalah pada musim 2002-2003, 2007-2008, 2022-2023, dan di musim ini pada 2023-2024. Di tahun 2023 dan 2008, Manchester United jadi juara. Musim lalu Manchester City yang jadi juara. Musim ini, apakah Meriam London jadi juara? Terasi Dangda mengalami cedera saat Bigi Patum United kalah adu penalti 2-4, 2-2 dari Konburi pada Piala Thailand Rabu 20 Desember. Dari analisis terkait cedera itu, striker 35 tahun itu dilaporkan akan absen selama 3 hingga 6 minggu menurut pemberitaan Thairat. Dengan Piala Asia 2023 yang bakal digelar kurang dari 3 minggu ke depan, peluang Terasil Dangda tampil bersama Thailand di turnamen paling bergengsi di Asia itu tertutup. Leonardo Bonucci dan Union bisa berpisah di bulan Januari lewat skema pemutusan kontrak dengan keputusan bersama. Dengan asumsi bahwa dia akan bersedia dengan status bebas transfer, Bonucci bisa menjadi pemain yang ideal bagi AS Roma yang saat ini sedang butuh tambahan bek tengah. Il Corriere dello Sport melaporkan bahwa Direktur Olahraga Thiago Pinto sudah melakukan kontak dengan pihak Bonucci selama lebih dari 1 minggu dan klub sedang bekerja keras untuk membawanya ke Roma di tahun baru. Raksasa Premier League Manchester United mengumumkan bahwa pengusaha kaya raya Inggris Sir Jim Ratcliffe resmi mengakuisisi 25% saham klub. Lewat laman resmi mereka, Manchester United menyatakan bahwa ada beberapa poin penting dalam kesepakatan dengan Ratcliffe sebagai pemilik perusahaan kimia Ineos ini. Poin pertama menyebut bahwa Ineos mengakuisisi 25% saham kelas B dari tangan keluarga Glazer. Selain itu, Ineos juga mengakuisisi hingga 25% dari seluruh saham kelas A.
Manchester United menyebut bahwa Ineos juga sepakat untuk menggelontorkan dana mencapai 300 juta pound sterling sebagai bentuk investasi untuk klub. Tak cuma itu, dalam kesepakatan ini, Ineos juga dapat mandat penuh untuk menjalankan manajemen operasional sepak bola dari Setan Merah. Artinya, Ineos kini bakal memiliki tanggung jawab untuk mengelola semua aspek dari tim Manchester United, baik tim pria dan wanita, hingga di tingkat akademi. Selain itu, Ineos juga mendapat jatah 2 kursi di jajaran direksi Manchester United. Mimpi buruk pelatih Napoli Walter Mazzarri di Roma berlanjut usai timnya dikalahkan AS Roma. Mazzarri ditinggal bus tim. Menurut laporan surat kabar La Repubblica, itu terjadi karena Mazzarri menghabiskan waktu cukup lama saat memenuhi kewajibannya menghadapi media. Akibatnya, Mazzarri kembali ke Naples dengan menggunakan taksi dari Roma. Pelatih berusia 62 tahun itu harus menempuh perjalanan saat tengah malam. Setelah tampil sebagai kapten untuk Inter Milan saat menghadapi Lecce, Nicolo Barella dilaporkan akan segera mendapatkan perpanjangan kontrak baru. Kontrak Barella saat ini akan berakhir pada musim panas tahun 2026. Namun dengan banyak minat dari beberapa klub besar di Eropa, Inter ingin mengikatnya lebih lama lagi di Giuseppe Meazza. Barella saat ini hampir pasti akan memperpanjang kontraknya dengan Inter Milan di akhir musim 2023-2024 dengan peningkatan gaji yang lebih besar dari sebelumnya. Tidak bisa dipungkiri, kursi pelatih Stefano Pioli tidak cukup aman karena AC Milan inkonsisten. Ada kabar yang menyebut Milan mulai membidik Antonio Conte. Akan tetapi, Milan akan menghadapi tantangan apabila betul-betul mempekerjakan Conte. Selain permintaan gaji yang tinggi, Conte juga kerap menuntut agar klub mendatangkan pemain-pemain top yang harganya tentu tidak murah. Meski demikian, Antonio Conte dipandang sebagai pelatih yang tepat untuk memperbaiki masalah-masalah di AC Milan seperti intensitas dan pertahanan. Rasmus Højlund saat ini sudah memainkan 945 menit pertandingan di Liga Inggris, tapi belum juga bisa menjebol gawang lawan. Masih ada 2 laga tersisa bagi Manchester United di sisa tahun 2023, yakni menjamu Aston Villa pada Boxing Day dan kemudian menyambangi markas Nottingham Forest sebelum tahun baru. Buat Rasmus Højlund, 2 laga itu tentu masih memberinya peluang mencetak gol perdana di Premier League. Tinggal 55 menit tersisa baginya sebelum hitungan puasa golnya tembus hitungan 1000 menit. Partai Fulham versus Burnley menghadirkan momen bersejarah di ajang Premier League Inggris. Ada sosok Rebecca Welch yang menjadi sosok sentral momen tersebut. Karena Rebecca Welch kini resmi menjadi wasit perempuan pertama yang memimpin sebuah pertandingan Premier League Inggris. Welch yang sudah menjadi wasit sejak 2010, sebelumnya sudah mewasiti partai divisi Championship pada 2021, memimpin partai Piala FA di 2023, dan menjadi ofisial keempat Premier League sejak November. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.